Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena Jilid 2B lanjutan dari video yang kemarin. Tema 3, tugasku sehari-hari. Sekarang langsung saja buka bukunya adik-adik, halaman 48. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, tuliskan arti kosakata berikut yang A. budaya, B. kerjasama, C. musyawarah. Budaya artinya suatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Kerjasama kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Musyawarah artinya pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Oke adik-adik, nomor 2, amatilah susunan gambar-gambar di bawah ini dengan teliti. Tulislah cerita berdasarkan susunan gambar-gambar tersebut. Nomor 2, susunan yang pertama adalah A. Warga desa ditimpa musibah bencana banjir. Rumah rusak akibat banjir tersebut. Yang B. Warga desa lain membantu dengan memberikan sumbangan yang diperlukan oleh korban banjir. Yang C. Korban banjir pun merasa senang atas bantuan yang diberikan. Kemudian kita ke halaman 49, ada ayo berlatih matematika. Tuliskan kelompok pecahan yang nilainya setara dengan pecahan uang berikut. A 7.000, B 8.000, C 900, D 1.000. Yang A 700 berarti 500 tambah 200. Yang B 800 berarti 500 tambah 200 tambah 100. Yang C 900 berarti 500 tambah 200 tambah 200. Yang D 1000 berarti 500 tambah 500. Kemudian nomor 2, gambarkan kemungkinan kelompok pecahan uang berikut. 600, 1800, dan 2200. Yang 600 seperti ini adik-adik. Yang B 1800 kurang lebih seperti ini. Yang C 2200 seperti ini. Kemudian nomor 3, tuliskan pecahan yang kamu dapat jika kamu menukar uang Rp 5.000. Bisa jadi seperti ini adik-adik ya. Ini 1000-an ada 5, kalau 2000-an ada 2, tambah 1001. Kemudian seperti ini. Perlu diingat adik-adik ini 2000 ya adik-adik ya, bukan 200 tapi 2000. Kemudian kita menuju ke halaman 50, di sana ada ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Nomor 2, buatlah sebuah gambar imajinatif dengan tema tolong-menolong di sekolah. Nomor 1 aja ya adik-adik ya, saya bantu ya adik-adik. Tuliskan langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Yang pertama, bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan, misalnya tentang suasana di desa. 2. Mulailah membuat sketsa hal yang kamu bayangkan di kertas gambar. 3. Tebalkan garis pada sketsamu. 4. Warnailah gambar tersebut dengan pensil warna, spidol warna, atau krayon. Warnailah sketsa tersebut dengan rapi. Nomor 2, silahkan adik-adik kerjakan mandiri. Buat gambar adik-adik. Kemudian halaman 51, ayo berlatih bahasa Indonesia. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan 5 kosakata berkaitan dengan gambar. Kaitkan dengan kosakata tentang budaya kerukunan agama. Menyapa, beribadah, gereja, menghargai, rukun. Buatlah cerita berdasarkan kosakata yang telah kamu tulis pada nomor 1. Oke, di jalan Siti bertemu Jonas dan ibunya. Siti menyapa Jonas dan ibunya. Hari itu Jonas dan ibunya ingin beribadah di gereja. Siti tetap menghargai Jonas walaupun mereka berbeda agama.
Sikap saling menghargai membuat hidup menjadi rukun. Kita lanjutkan ke halaman 54 adik-adik. Di halaman 54 ini ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia. Jawabnya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nomor 2, bagaimana sikapmu kepada teman yang berbeda agama? Sikap kita adalah saling menghormati dan menghargai. Nomor 3, apa manfaat kita bertegur sapa dengan teman yang berbeda agama? Jawabnya, agar tercipta kerukunan. Nomor 4, tuliskan kalimat salam saat kamu berpapasan dengan temanmu. Assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, halo. Kemudian kita menuju ke halaman 55. Perhatikan gambar-gambar berikut. Harganya 600, 500, 900, dan 700. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai gambar. Urutkan harga mulai dari yang paling murah, nomor 1. Urutan harga yang paling murah berarti adalah 500, 600, 700, dan 900. Nomor 2. Urutkan harga mulai dari yang paling mahal. Tinggal dibalik ya adik-adik. 900, 700, 600, 500. Nomor 3. Benda apakah yang lebih murah dari permen bertangkai? Jawabnya, kue dan minuman. Nomor 4. Benda apakah yang lebih mahal dari permen bertangkai? Jawabnya adalah wafer. Nomor 5. Benda apa saja yang dapat dibeli dengan uang Rp2000? Jawabnya sudah di sini adik-adik, silakan dilihat. Oke, sekarang kita pindah ke halaman 57. Di sana ada ayo pelatih bahasa Indonesia. Buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut: gotong royong dan piket kelas. Gotong royong membuat pekerjaan cepat selesai. Piket kelas dilaksanakan agar kelas menjadi bersih. Nomor 2, amatilah gambar di samping dengan saksama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar? Jawabnya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Yang B, apakah mereka melakukannya secara bergotong royong? Jawabnya ya, benar. C, apakah kamu pernah melakukan gotong royong di sekolah? Jawabnya ya, pernah. Kemudian buatlah sebuah cerita berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sekolah, Benny dan teman-temannya membersihkan lingkungan sekolah secara bergotong royong. Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Menuju ke halaman 58. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Jawabnya adalah saling menghormati dan menghargai. 2, apa manfaat sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama? Jawabnya, akan tercipta kerukunan, kedamaian, dan hidup yang harmonis. Saya ulangi, akan menciptakan kerukunan, kedamaian, dan hidup yang harmonis. 3, ceritakan pengalamanmu menghormati teman yang berbeda agama. Pada saat bermain, Udin meminta izin untuk melaksanakan sholat. Teman-teman yang lain agamanya tidak melarang Udin untuk beribadah dan mengizinkan Udin untuk sholat. Kemudian kita menuju ke halaman 60. Di sana ada ayo berlatih. Nomor 1,
Hanif dan Made adalah teman satu kelas. Ketika bermain dengan Hanif, Made jatuh dan terluka. Menurutmu bagaimanakah sikap sebaiknya Hanif? Ya, pastinya adalah menolong Made yang terjatuh dan membantu mengobati luka Made. Nomor 2, ibu guru meminta siswa untuk membentuk kelompok belajar. Maria, Siti, dan Wisnu berbeda dalam satu kelompok. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap Maria, Siti, dan Wisnu? Jawabnya adalah tetap bekerja sama dan tidak membeda-bedakan. Nomor 3, sudah 5 hari Made tidak masuk sekolah. Made dirawat di rumah sakit karena sakit. Apa yang sebaiknya dilakukan Dedi dan teman-teman sekelas lainnya? Jawabnya adalah menjenguk Made. Nomor 4, Dedi dan teman-temannya mendapat tugas kelompok. Mereka mendapat tugas membuat prakarya. Dedi, Hanif, Maria, Siti, dan Wisnu berada dalam satu kelompok. Dedi menjadi ketua kelompok. Dedi dan Wisnu mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pagi. Namun Maria tidak setuju dengan usulan tersebut. Maria harus pergi beribadah pada hari Minggu pagi. Maria mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu sore. Bagaimana sebaiknya sikap Dedi dan teman-teman lainnya? Jelaskan alasan jawabanmu. Menurut saya, kita harus mengalah dan mengikuti usulan Maria, karena kita harus menghormati dan menghargai perbedaan agama setiap teman. Nomor 5, silakan adik-adik dikerjakan secara mandiri adik-adik ya. Tinggal mengarang adik-adik sesuai dengan pengalaman adik-adik masing-masing. Kita menuju ke halaman 62. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Perhatikan gambar acak berikut dengan saksama. Urutkan gambar tersebut lalu buatlah cerita sesuai urutan gambar. Tuliskan cerita di bukumu dengan rapi. Yang pertama adalah 4. Adik-adik nomor 4, Udin dan Beni bermain kejar-kejaran. Kemudian dilanjutkan dengan 3. Saat bermain, Udin dan Beni tidak sengaja menabrak Edo yang sedang berjalan sambil membawa buku. Buku-buku yang dibawa Edo pun berjatuhan. Kemudian nomor 1, Udin dan Beni merasa bersalah dan segera membantu Edo merapikan buku yang berjatuhan. Nomor 2, Udin dan Beni pun membantu Edo membawa buku-buku itu ke kelas. Jadi nomor 4 dulu, nomor 3, nomor 1, terus nomor 2. Kemudian kita ke halaman 64 adik-adik. Di halaman 64 ada ayo berlatih. Nomor 1, carilah arti kosakata berikut. Menjenguk, menolong, lokasi, dan rute. Arti menjenguk adalah menengok, mengunjungi, dan mendatangi. Arti menolong adalah membantu untuk meringankan beban seseorang. Arti lokasi adalah letak, tempat. Yang di rute artinya jarak atau arah yang harus diturut atau ditempuh dan dilalui. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Tuliskan 3 rute perjalanan yang berbeda dari sekolah ke kantor wali kota. Sekolah menuju ke Jalan Hayam Wuruk, Jalan Untung Suropati, ke Jalan Kapten Agung, kemudian ke Jalan Sugianyar, kemudian ke Jalan Belton, kemudian ke kantor wali kota. Kemudian kita menuju ke ayo berlatih yang masih ada lanjutannya ya. Itu tadi 3 ya adik-adik ya. Ini yang pertama seperti ini jalannya, rutenya. Kemudian rute yang kedua dan ketiga adalah seperti ini. Silakan langsung disalin saja adik-adik. Kemudian kita menuju ke halaman 65. Di sini adik-adik suruh memasangkan gambar-gambar benda yang uangnya sesuai dengan harganya. Gampang ya ini sama saya sudah diberi ini seperti ini. Spidol, penghapus. Pensil 1.500. Berarti yang ini adik-adik. Ini spidol 1.500. Silakan ke sini adik-adik. Kemudian ini penghapus 800. Mana penghapus? Ini.
Penghapus 800. Ini dia adik. Kemudian rautan 1000. Ini adik-adik taruh sini. Kemudian penggaris 1200. Ini dia ke sini. Sudah ya adik-adik, gampang kan? Nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai gambar di atas. A. Benda apakah yang paling murah? Jawabnya penghapus. B. Benda apakah yang paling mahal? Jawabnya spidol. C. Benda apa sajakah yang lebih mahal dari rautan? Jawabnya penggaris dan spidol. Yang D. Benda apa sajakah yang lebih murah dari penggaris? Jawabnya penghapus dan rautan. Yang E. Urutkan harga barang mulai dari yang termurah. Jawabnya adalah penghapus, rautan, penggaris, baru spidol adik-adik. Penghapus harganya 800, 1000 rautan, 1200 penggaris, dan 1500 spidol. Kemudian kita lanjut langsung ke halaman 67 adik-adik. Di sana ada ini latihan soal subtema 3. Mulai dari nomor 1, muatan bahasa Indonesia, kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama disebut. Jawabnya adalah yang A, kerjasama. 2, Komang anak yang baik, ketika temannya sakit ia datang. C, menjenguknya. 3, arti dari kosakata rute adalah jarak atau arah yang harus ditempuh. 4, buatlah kalimat menggunakan kata gotong royong. Hari Minggu diadakan gotong royong di lingkungan rumah. 5, perhatikan gambar berikut, tuliskan rute rumah Made ke sekolah. Rutenya seperti ini adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin. Matematika nomor 1, kelompok pecahan uang yang nilainya sama dengan 600, jawabnya yang A. Nomor 2, perhatikan gambar berikut, kelompok pecahan uang tersebut setara dengan, jawabnya yang A. 1 lembar 1000-an dan 2 keping 100-an. Nomor 3, harga penggaris adalah 1000, harga pulpen adalah 2000. Benda yang lebih mahal adalah pulpen. Kemudian nomor 3, harga beberapa jenis barang adalah sebagai berikut. Urutkan barang mulai dari yang paling murah. Jawabnya adalah barang B, C, kemudian D, yang paling murah adalah barang A adik-adik. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 kemungkinan kelompok pecahan uang yang senilai dengan 6.000, yaitu 1 lembar 5.000-an dan 1 lembar 1.000-an, kemudian 3 lembar 2.000-an. Sekarang SPDP nomor 1, berikut yang bukan merupakan alat gambar untuk menggambar di kertas adalah, jawabnya B, cat minyak. 2, rancangan gambar sebelum proses mewarnai disebut sketsa. SKETSA. Nomor 3, langkah menggambar imajinatif sebelum mewarnai gambar adalah tebalkan garis pada sketsa. Nomor 4, tuliskan 3 contoh alat untuk menggambar imajinatif. Kertas gambar, pensil, dan krayon. Nomor 5, jelaskan langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan, misalnya tentang suasana di desa. Kemudian mulailah membuat sketsa hal yang kamu bayangkan di kertas gambar. Kemudian tebalkan garis pada sketsamu. Kemudian warnailah gambar tersebut dengan pensil warna, spidol warna, atau krayon. Warnailah sketsa tersebut dengan rapi. PPKN nomor 1, sikap kita terhadap teman yang berbeda agama sebaiknya menghormati. 2, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.
3. Sikap baik terhadap teman yang berbeda agama dapat menjaga jawabnya kerukunan atau persatuan juga bisa. 4. Tuliskan 2 contoh sikap menghormati keberagaman agama di sekolah. Bermain tanpa membedakan, kemudian mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Nomor 5, tuliskan contoh cara kamu mengucapkan salam kepada gurumu. Bisa Assalamualaikum, bisa selamat pagi Bu, atau selamat siang Pak. Begitu adik-adik. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu adik-adik dalam mengerjakan buku pulpena ya adik-adik ya. Mohon maaf sekali jika banyak yang kurang. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan. Kemudian di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku pulpena jilid 2B tematika tugasku sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.